Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti daring. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Ustazah Emi Zulfiani, ya, dari MAPAK, ya. Saya mengajar matematika di kelas 7A dan 7B, kemudian di kelas 9C dan 9D. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari di satu semester ke depan, ya. Yang pertama yakni tentang bilangan, ya. Bab satunya adalah bilangan, kemudian bab kedua adalah himpunan, kemudian bab ketiga adalah bentuk aljabar, ya. Kemudian yang keempat tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tapi di pertemuan kali ini Ustazah akan bahas tentang bilangan, ya. Berikut materinya. Oke, kita ke bab 1 yakni bilangan, ya. Bilangan itu banyak jenisnya, ya. Ada yang disebut dengan bilangan cacah, ya. Bilangan cacah ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Ada yang disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli ini mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Ada juga yang disebut dengan bilangan bulat, ya. Bilangan bulat ini bilangan negatif, 0 dan bilangan positif, ya. Dimulai dari yang negatif dulu. -2, -1. Ini masih ada bilangan di depannya dulu, ya. Maksudnya saya ambil dari -2 saja. Kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan itu setengah, 3/2, 5/6 dan seterusnya, ya. Jadi ini jenis-jenis bilangan. Masih ada banyak lagi, ya, jenis bilangan. Ada bilangan desimal, ya, ada juga bilangan rasional, irasional dan yang lainnya lagi. Tapi di sini, ya, di bab ini kita hanya fokus membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, berikut materinya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, ya. Bilangan negatif, kemudian 0 dan bilangan positif, ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, ya, jadinya seperti ini. Nah, nolnya ada di tengah, ya. Kemudian di sini bilangan positif, kemudian yang ke arah kiri ini bilangan negatif, ya. Jadi semakin dia ke arah kanan, ini nilainya akan semakin besar, ya. Semakin dia ke arah kiri, ini nilainya semakin kecil, ya. Walaupun di sini angkanya bertambah menjadi -5, -6, tapi kalau di dalam bilangan negatif itu nilainya akan semakin kecil, ya. Nah, sekarang kalau kita mau membandingkan bilangan bulat itu bisa kita gunakan lambang-lambang, ya. Yang pertama, lambang A lebih kecil dari B. Ini dibaca A lebih kecil dari B, ya. Kemudian lambang yang kedua yaitu A lebih besar dari B, ya. Berarti A lebih besar dari B, ya. Kemudian yang ketiga ada tanda
A kurang dari sama dengan B. Jadi A kurang dari sama dengan B. Ini ya. Kemudian yang terakhir, A lebih besar sama dengan B. Ya, berarti di sini maksudnya A lebih besar dari sama dengan B. Ya. Jadi ini lambang-lambang yang kita gunakan untuk membandingkan bilangan bulat. Ya, simbol-simbolnya seperti ini. Nah, contoh ya, misalkan saya punya di sini, manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631? Kita perhatikan dulu bilangannya ya. Di sini kita lihat sama-sama angka 8 ya. Kemudian 8 ini menempati ribuan ya. 8 ini menempati tempat ribuan ya. Kemudian yang kedua, yang ini kita lihat ratusan ya. Di sini 5, di sini 6. Berarti yang besar yang mana? Yang ini ya. Berarti yang angka 5 dan 6 ini menempati ratusan ya. Otomatis di sini sudah terlihat mana yang lebih besar, berarti yang ini ya, ini lebih besar. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk simbol, berarti 8.592 ini nilainya lebih kecil dari 8.631. Ya. Ini contoh sederhana ya. Atau misalkan saya punya sekarang bilangan antara bilangan negatif dengan positif ya. Contoh yang kedua. Misalkan saya punya contoh antara -3 dan 4. Nah, kira-kira yang lebih kecil yang mana? Pasti yang lebih kecil adalah bilangan negatif, sehingga -3 ini lebih kecil dari 4 ya. Atau boleh menulisnya begini, atau boleh ditulis 4 ini lebih besar dari -3 ya, boleh begini ya. Harus dibalik berarti bilangannya ya. Yang tadinya -3 itu lebih kecil dari 4, atau boleh ditulis 4 lebih besar dari -3 ya. Oke, contoh lain yang terkait dengan membandingkan bilangan bulat ya. Misalkan di sini saya punya deretan bilangan ya. Di sini ada -3, -7, 0, 9, -2, -5, 3 dan -1. Misalkan di soal itu kita disuruh menentukan urutan ya. Urutan dari yang terkecil. Nah, berarti kalau terkecil itu berarti paling kecil dulu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dia semakin kiri bilangannya, maka nilainya akan semakin kecil. Berarti minusnya semakin bertambah ya. Kita lihat di sini angka-angka yang minus dulu ya, atau negatif dulu. Kita lihat di sini ada -3, ada -7, ada -2, -5 dan -1 ya. Nah, cara mengurutkannya bagaimana? Kita lihat yang nilainya sedikit tapi angkanya besar. Ya. Angkanya yang besar yang mana? Ini ya, angka -7. Tapi dia nilainya sedikit karena negatif. Berarti yang pertama adalah yang -7 ya, urutan yang paling kecil ya, -7. Kemudian yang kedua, setelah -7 di situ -5 ya. Ini yang kedua ya. Walaupun bilangannya besar tapi nilainya sedikit ya. -5. Kemudian yang ketiga, yang ini ya, -3 ya. -3. Kemudian yang berikutnya -2 ya. Ini -2, baru kita ke -1 ya. Nomor 5. -1 ya.
Baru setelah itu kita menentukan 0 ya. Setelah min 1 itu 0 ya. Yang ini sudah. Kemudian ada angka 3 dulu ya. 3 baru ke 9 ya. Jadi ini cara mengurutkan ya dari yang terkecil. Kita lihat dulu bilangan negatifnya ada apa enggak. Terus bilangannya itu walaupun walaupun angkanya besar tapi nilainya sedikit ya. Nah, seperti ini baru kita ke angka 0, kemudian yang positif, angka yang lebih besar ya. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti tinggal dibalik ya. Tinggal kalian balik. Nah, dari 9, kemudian 3, 0, min 1, min 2, min 3, min 5, dan min 7. Ya, jadi begini. Nah, cara mengurutkan bilangan ya, entah maunya yang dari yang terbesar atau yang terkecil. Kalau kita gunakan lambang ya, berarti yang ini lambangnya berarti min 7 itu lebih kecil dari min 5. Min 5 itu lebih kecil dari min 3 ya. Min 3 itu dia lebih kecil dari min 2. Min 2 itu lebih kecil dari min 1 ya. Min 1 itu lebih kecil dari 0 ya. 0 itu lebih kecil dari 3 ya. Dan 3 itu lebih kecil dari 9 ya. Ini kalau dia dari yang terkecil. Nah, sekarang kalau yang ini berarti lambangnya 9 itu lebih besar dari 3 ya. 3 itu lebih besar dari 0. 0 itu lebih besar dari min 1. Min 1 itu lebih besar dari min 3 ya. Bentar dulu. Ini tadi 2 dulu ya. Min 2. Kemudian min 2 itu min 2 ya. Min 2 itu lebih besar dari min 1 itu lebih besar dari min 2 ya. Min 2 itu lebih besar dari min 3 ya. Min 3 itu lebih besar dari min 5 dan min 5 itu lebih besar dari min 7. Jadi begini penulisannya ya dalam lambang ya. Kalau dia misalkan dari yang terbesar berarti menghadap ke sini ya. Kalau lebih kecil berarti menghadap ke sana. Oke ya, bisa dipahami? Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mengenai tugas nanti mungkin saya kasih tugas sedikit ya, bisa dikumpulkan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.